pernyataan Bohr bahwa energi elektron dalam atom terkuantisasi dapat disimpulkan dari fakta bahwa a. Spektrum unsur merupakan spektrum garis. B. Suatu atom mempunyai jari-jari tertentu. C. Pada atom yang stabil, elektron tidak tertarik ke dalam inti. D. Elektron tidak mengikuti hukum mekanika biasa. E. Cahaya adalah suatu bentuk energi. Nah, untuk menjawab pernyataan ini, apakah benar pernyataan Bohr menyatakan bahwa energi elektron dalam atom itu terkuantisasi? Nah, sebelumnya kita harus flashback dulu ya, apa sih yang melatar belakangi munculnya teori atom Bohr gitu. Nah, ini disebabkan karena adanya kelemahan atom Rutherford di mana kestabilan elektron nih. Nah, untuk kestabilan elektron menurut Rutherford elektron dengan inti atom yang bermuatan positif itu akan ada gaya tarik menarik. Nah, di mana nantinya energi ini akan terus kontinu, akan habis pada akhirnya sehingga elektron itu akan jatuh ke inti. Nah, proses inilah yang tidak bisa dijelaskan oleh Rutherford untuk model atomnya. Nah, jadi ini bertolak belakang dengan teori elektrodinamika klasik gitu. Model atomnya Rutherford ini di mana suatu partikel yang bermuatan listrik apabila bergerak akan memancarkan energi. Nah, sementara elektron ketika mengelilingi inti itu enggak memancarkan energi gitu, karena ketika dia seharusnya itu dia itu spektrumnya itu discontinue atau tidak terus menerus gitu. Nah, sementara menurut Rutherford spektrum atom itu termasuk ke dalam kontinu gitu, jadi akan terus menerus sampai akhirnya itu energinya habis karena elektron itu memancarkan energi sampai akhirnya ketika dia melintasi dan memutari inti atom sampai akhirnya energinya itu akan habis dan elektron jatuh ke inti. Nah, kedua kelemahan dari Rutherford adalah, menurut Rutherford spektrum atom itu berdasarkan model atom yang udah dijelaskan oleh Rutherford, nah harusnya spektrum atom itu adalah kontinu. Jadi kalau menurut Rutherford spektrumnya itu adalah kontinu. Nah, kenapa begitu? Karena ketika elektron memancarkan radiasi, energi akan berkurang terus. Jadi kalau spektrum kontinu ini, kalau kita jelasin itu contohnya adalah seperti cahaya pelangi nih. Jadi kan itu nggak ada yang putus ya untuk satu warna ke warna yang lain. Untuk gradasinya itu, dia itu akan terdispersi langsung tuh dari cahaya yang warna putih sampai ke gradasi yang paling akhir gitu. Jadi kayak misalnya Magico Hiberneo gitu kan. Nah, jadi Magico Hiberneo itu kan tidak ada yang terputus ya warnanya. Jadi kan gradasinya itu langsung gitu kan, langsung menyatu gitu istilahnya gitu kan, dan itu kontinu gitu. Nah, sementara seharusnya spektrum atom itu adalah diskontinu, yaitu spektrum garis gitu. Nah, spektrum garis ini yang gimana sih? Spektrum garis itu spektrum atom itu kan kalau misalnya ada satu atom nih warnanya itu merah, kemudian nanti dengan warna yang lain gitu, nah itu ke kuning, itu dia ada jedanya gitu, ada perubahannya gitu. Jadi spektrum ini timbul karena adanya proses perpindahan elektron. Nah, makanya itu muncullah model atom Bohr. Nah, karena menurut model atom Bohr, atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi inti pada lintasan tertentu, tingkat energi tertentu, atau yang kita kenal juga dengan orbital. Nah, elektron tadi tidak memancarkan energi ketika dia mengelilingi inti atom. Nah, spektrum garis itu muncul karena adanya perpindahan elektron gitu. Nah, jadi kalau di dalam menurut teori Bohr, ini ada inti atom nih teman-teman. Kemudian ada kulit dengan tingkatan energi paling rendah, kemudian ada yang lebih tinggi. Nah, jadi elektron itu dapat berpindah dari energi yang paling rendah ke energi yang paling tinggi. Nah, perpindahan inilah yang disebut dengan eksitasi, yaitu berpindahnya elektron dari tingkat energi dari tingkat energi yang rendah ke yang tinggi, atau yang disebut dengan menyerap energi. Nah, di sini elektron itu membutuhkan energi. Nah, ketika dia dari tingkat energi yang tinggi ke tingkat energi yang lebih rendah, nah elektron itu berpindah. Nah, disinilah yang terjadi namanya itu emisi, di mana melepas energi gitu. Nah, jadi spektrum garis itu muncul karena adanya perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi ataupun dari
tinggi ke rendah gitu. Nah, jadi kembalinya energi ke tingkatan energi yang lebih rendah juga disebabkan oleh adanya spektrum garis. Nah, jadi untuk menjawab pernyataan di atas, kita lihat kembali pernyataan Bohr bahwasanya energi elektron dalam atom terkuantisasi dapat disimpulkan dari fakta bahwa spektrum unsur merupakan spektrum garis gitu. Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi bahwasanya spektrum atom itu termasuk ke dalam spektrum garis, bukan spektrum kontinu gitu. Oke deh. Sekian.